Stepanus, Tetanus, Sepritus, Capticus. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu para subscriber dan pencinta channel Injil Kabar Baik Abaget, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita melihat di berbagai media sosial, dalam beberapa hari terakhir ini, itu lagi viral yang namanya Pak Kaci. Dari berbagai kalangan dari media sosial, baik dari kalangan ustadz, ustazah, alim ulama, intelektual Islam, mereka lagi membahas tentang Pak Kaci. Yang mereka bahas adalah ada 3 poin yang paling penting. Saya sudah mencatat Bapak Ibu. Yang pertama, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, para intelektual Islam, mereka mengecam keras pernyataan dari Muhammad Kaci karena dianggap dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini. Nah, ini adalah sangat bagus ya, sangat bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kecaman demi kecaman yang mereka kecamkan hanya untuk umat Kristen, hanya berlaku untuk umat Kristen, atau sebaliknya? Kita melihat di media sosial nama yang tidak asing lagi bagi kita, Yahya Waloni. Bagaimana dia setiap khotbah, setiap pidato dia, setiap dia berceramah, selalu menghina kekristenan, selalu menghina Alkitab, selalu mencaci maki dan menjelek-jelekkan, mengolok-ngolok firman Tuhan, mengolok-ngolok Bible, mengolok-ngolok pendeta, mengolok-ngolok gereja. Semua yang berbaur kekristenan tidak pernah luput dari olok-olokannya Yahya Waloni kepada para alim ulama, kiai, ustadz dan ustazah, dan cendekiawan Islam. Apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang saya hormati, para alim ulama, tidak pernah mengecam apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Yahya Waloni? Bahkan dia di satu cuplikan video yang akan saya tampilkan nanti, bagaimana dia kerasnya, bagaimana dia luar biasanya di dalam menghina kekristenan. Bahkan dia meminta kepada semua pihak untuk melaporkan dia kepada pihak yang berwajib. Tetapi kami umat Nasrani, umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak pernah melaporkan hal itu. Sekalipun dia menghina, sekalipun dia mengolok-ngolok kekristenan, kami selalu mendoakan agar Yahya Waloni diberikan kelemah lembutan oleh Tuhan. Atau apakah ketika Yahya Waloni menghina dan mengolok-ngolok kekristenan, para cendekiawan Islam, alim ulama, dan para kiai serta ustadz ustazah mengatakan Yahya Waloni lagi menyampaikan kebenaran? Apakah para alim ulama, kiai, ustadz dan ustazah ketika mendengar ceramah Yahya Waloni tentang olok-olokan, hinaan yang dilakukan terhadap umat Kristen, bapak-bapak menganggap Yahya Waloni lagi menyampaikan kebenaran? Kalau bapak-bapak mau fair, ayo dong, kecam juga apa yang dilakukan, yang disampaikan di setiap ceramahnya Yahya Waloni, termasuk ustadz-ustadz yang lain, termasuk Ustadz UAS Abdul Somad. Bagaimana dia mengolok-ngolok kekristenan? Apakah kami melapor? Apakah kami mengecam dia? Sekalipun kami melapor, sekalipun kami mengecam, sepertinya
sepertinya ini sepertinya tidak ada tindakan terhadap orang-orang yang menghina kekristenan. Yang kedua, yang dikecam oleh para cendekiawan Islam maupun alim ulama termasuk ustadz dan ustazah, yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan undang-undang secara adil atas kasus Muhammad Kacih. Ayo para cendekiawan Islam, alim ulama, ustadz dan para kiai, sampaikan juga kepada para penegak hukum untuk menghukum, menegakkan keadilan ini, menegakkan hukum ini terhadap Yahya Waloni. Yang jelas-jelas setiap ceramah Yahya Waloni selalu mengolok-ngolok kekristenan. Yang ketiga, saya sangat setuju terhadap apa yang disampaikan oleh para alim ulama, cendekiawan Islam, dan ustazah termasuk para kiai. Marilah kita saling menghormati, kita saling menghargai kepada sesama, bahwa bisa saja kita berbeda agama, berbeda paham, berbeda pandangan terhadap iman, tetapi jangan saling menghina, jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengolok-olokkan. Ini saya sangat setuju, benar-benar sangat setuju. Tapi sekali lagi saya mohon kepada para al-mukarram, alim ulama, ustadz dan ustazah, para kiai, ayo sesekali bapak dan ibu juga mengecam apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Karena apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini juga sangat mengganggu iman kekristenan kami, umat Kristen. Sangat-sangat mengganggu. Bahkan dia tertawa, bahkan bukan saja dia tertawa, ketika dia menyampaikan, seluruh jemaat yang ada di masjid yang mendengar ceramah dia tertawa terbahak-bahak sampai mereka bertepuk tangan. Seolah-olah olok-olokan Yahya Waloni itu dianggap satu kebenaran yang luar biasa. Dan saya pernah mendengar dari kalangan umat Islam, ketika Yahya Waloni menghina, mencaci maki kekristenan, sebagian umat Islam menganggap bahwa itu adalah kebenaran yang disampaikan. Sekali lagi, sebagian umat Islam, ketika Yahya Waloni mengolok-ngolok kekristenan, menghina iman Kristen, menghina Alkitab, dianggap oleh sebagian umat Islam, Yahya Waloni lagi menyampaikan kebenaran. Nah, ini cuplikan video Yahya Waloni, Bapak Ibu. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nah, bagaimana tanggapan saudara semuanya? Termasuk bagaimana tanggapan para kiai, alim ulama, ustadz dan ustazah, dan para cendekiawan Islam? Apa yang baru saja saudara dengar dari mulut dan bibir serta lidah Yahya Waloni, apakah itu mencerminkan Islam? Nah, saya setuju. Di dalam setiap hal
khususnya di media sosial. Apalagi di saat kita menyampaikan tentang kebenaran, kita harus mengutamakan adab, sopan santun, akhlak. Saya sangat setuju. Karena waktu saya di pesantren dulu, saya juga diajarkan oleh ustadz saya, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab harus lebih diutamakan di dalam menyampaikan ceramah, di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak, budi pekerti itu adalah lebih utama dari ilmu, bahkan lebih utama dari segala hal. Apabila adab tidak ada, akhlak tidak ada, sopan santun tidak ada, maka akan lahir orang-orang seperti Yahya Waloni. Saya juga meminta kepada Pak Muhammad Kaci supaya di dalam menyampaikan Injil berlemah lembutlah di dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, mari berapologet dengan cara yang sehat. Kita meluruskan apa yang bengkok. Kita meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Kita membenarkan apa yang sudah disalahkan, terutama sekali terhadap iman kekristenan dan Alkitab, tanpa menyinggung perasaan saudara kita, terutama sekali umat Islam. Nah, begitu juga Yahya Waloni. Ayo, ketika Anda ceramah, pidato, tutur katalah yang lemah lembut. Jadilah pribadi yang rendah hati, tanpa perlu menghina kekristenan, menghina Alkitab, mencaci maki serta mengolok-ngolok Yesus Kristus. Tidak perlu. Apa yang sudah Yahya Waloni imani sekarang tentang Islam, lakukanlah dan belajarlah Islam secara kafah. Begitu juga terhadap Pak Muhammad Kaci ataupun orang-orang yang sudah meninggalkan Islam, percaya kepada Yesus. Ayo kita berapologet dengan benar, menginjili dengan cara yang benar, menyampaikan firman dengan cara yang benar, menyampaikan sesuatu dengan cara yang sopan santun, tanpa perlu menyinggung perasaan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan ini sangat berguna bagi kita semuanya. Bukan saja bagi saya pribadi, tetapi bagi semua saudara yang mendengar video kali ini sangat berguna. Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Hal menghakimi. Perhatikan baik-baik, nanti saudara akan tahu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Yang kelima, hai orang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Ini firman Tuhan yang luar biasa yang saya bacakan bagi kita semuanya. Mari renungkan ayat demi ayat yang sudah saya bacakan. Jadilah pelajaran terhadap apa yang kita nonton dalam beberapa hari terakhir ini. Dan saya berpesan kepada para Kristuber, khususnya para apologet, ayo kita berapologet dengan cara yang sehat. Kita meluruskan apa yang bengkok, kita membenarkan apa yang sudah disalahkan. Kita juga memberikan pemahaman kepada orang yang salah memahami kekristenan. Dalam hal ini tentang Alkitab yang khususnya. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat, terutama sekali bagi saya pribadi, dan yang kedua bagi para pendengar ataupun pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Salam alaikum Yeshua Mashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua.
Haleluya. Amin.